Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dan juga saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan yang baik ini saya ingin menyampaikan satu makalah dari Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Di mana makalah ini adalah makalah yang cukup singkat, namun insya Allah akan menggugah hati kita untuk mempersiapkan diri dari kematian yang akan kita hadapi bersama. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia terdiri dari dua unsur besar. Yang pertama adalah unsur jasmani yang berupa raga kita yang terdiri dari unsur air, unsur tanah, unsur api dan unsur udara. Yang kedua adalah dari unsur rohani yang terdiri dari ruhul hayah dan an-nafs atau jiwa. Manakala ruhul hayah yang ada dalam raga kita itu terpisah, maka inilah yang dinamakan kematian. Dan kematian itu adalah sesuatu yang pasti akan terjadi. Kematian adalah merupakan jatah umur kita yang memang sudah dibatasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan kehendak dan takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun." Ketika telah datang masa ajalnya, masa umurnya, maka la yastakhiruna sa'ah, maka ia tidak akan mampu untuk diundurkan, wala yastaqdimun, dan juga tidak akan mampu untuk didahulukan sedikit pun. Nah, saat raga kita terlepas dari roh ini, maka jasad ini sudah ada yang memiliki. Yang memiliki adalah tanah dan juga belatung yang akan menggerogoti dalam tubuh kita saat-saat ada di dalam kuburan. Namun, unsur yang kedua ini adalah unsur rohani ya. Unsur rohani ini tidak akan mati. Dia justru melanjutkan satu perjalanan yang sangat panjang. Karena fase pertama ketika seseorang itu telah meninggal dunia di alam kubur, itulah fase alam barzakh. Di mana alam barzakh itu adalah alam antara saat kematian sampai datangnya nanti hari kiamat. Disinilah kemudian pesan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu akan mengingatkan kepada kita tentang apa yang mesti harus kita persiapkan saat-saat kita masih hidup dalam dunia untuk menuju ke alam barzakh dan juga alam akhirat. Beliau berkata dalam salah satu makalahnya, yaitu man dakhalal qabra bila zatin faka'annama raqibal bahra bila safinatin. Yang artinya barang siapa yang masuk ke dalam kuburan bila zatin kemudian tanpa bekal, faka'annama raqibal bahra bila safinatin. Maka seolah-olah ia telah melakukan pelabuhan atau berlabuh di lautan. Sudah barang tentu ketika seseorang akan berlabuh di lautan dengan tanpa membawa alat yang mampu untuk menyelamatkan saat-saat berlabuh, yaitu berupa kapal atau perahu, niscaya ia akan tenggelam ke dasar lautan. Dan itulah nasib
orang-orang yang saat kematiannya tidak mempersiapkan diri pada saat hidupnya dengan bekal amal yang soleh, dengan bekal ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwafillah rahimakumullah. Sebagaimana juga yang disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Jaddidis safinata, fa innal bahra amikun." Perbaurilah kapal kalian, sesungguhnya lautan itu teramat dalam. Orang yang meninggal dunia ketika di alam barzah digambarkan sebagai seseorang yang sedang berlabuh dan perjalanan itu amat panjang. Ketika tidak ada bekal yang dimilikinya, maka sudah barang tentu dia tidak akan sampai menuju perjalanan itu. Yaitu perjalanan untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun karena bekal yang tidak cukup atau bahkan tidak ada sama sekali, maka ini tidak akan mungkin dia akan sampai di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di alam barzah mereka sudah mendapatkan siksa, di alam barzah mereka sudah ditempatkan dalam khufrah min khufarin niran. Jadi ketika seorang meninggal dunia di alam barzah ini ada dua tempat. Tempat yang pertama adalah Raudhah min Riyadil Jinan, yaitu pertamanan surga. Yang kedua adalah khufrah min khufarin niran, yaitu jurang neraka. Orang yang saat hidupnya dia membekali dengan banyak ibadah, sedekah, amal jariyah, dan amal-amal soleh yang lain, maka sesungguhnya orang itu telah beruntung. Saat-saat di alam barzah, Allah akan menempatkan orang tersebut dalam Raudhah min Riyadil Jinan, dalam pertamanan surga. Maka sebaliknya ketika seseorang itu tanpa mempunyai bekal saat hidup di dunia dengan ibadah, amal soleh atau amal-amalan baik yang lain, maka sudah barang tentu dia tidak akan selamat dari siksa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketahuilah wahai saudaraku bahwa di dalam alam barzah itu adalah merupakan awal kita menuju ke dalam surga atau ke dalam neraka. Maka ketika di alam barzah ini kita sudah disiksa, itu satu pertanda bahwa nasib kita atau nasib orang yang mati tersebut tentunya akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di alam akhirat. Dan sangat ngeri sekali. Hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan bahwa adanya siksa di alam barzah itu adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang menceritakan tentang perjalanan Rasulullah di dalam satu perkampungan. Marran Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ala qabraini faqal innahuma la yu'adzaban wa ma yu'adzaban fi kabirin faqala amma ahaduhuma fakana yamshi bin namimah wa ammal akharu fakana la yastatiru minal bauli akhrajahul Bukhari wa Muslim. Rasulullah melewati dalam satu perkampungan, kemudian melihat atau mendengar
dua orang yang ada di dalam kuburan itu disiksa dengan jeritan, dengan minta pertolongan, sehingga kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendekat dan berkata, innahuma la yu'adzaban. Sesungguhnya mereka berdua telah disiksa. Wa ma yu'adzabani fi kabirin, ternyata ia tidak disiksa dikarenakan dosa besar yang ia lakukan, namun faqala amma ahaduhuma. Terus kemudian Rasulullah melanjutkan sabdanya, salah satu di antara mereka fakana yamshi bin namimah. Ia selalu berbuat mengadu domba. Wa ammal akhar, adapun yang lain, fakana la yastatiru minal bauli. Yang lain, ia tidak mampu untuk bebersih dari BAB-nya, ada dari BAK-nya, buang air kecil. Inilah yang menunjukkan bahwa di dalam alam kubur ada siksa. Walaupun ada sebagian orang yang mengatakan bahwa di alam kubur tidak ada siksa. Siksa itu terjadi ketika di alam akhirat. Namun pendapat ini adalah merupakan pendapat yang lemah, dan pendapat yang paling sahih adalah pendapat yang mengatakan bahwa di alam kubur ada siksa bagi mereka yang telah melakukan dosa, dan juga ada nikmat bagi orang yang ketika di dunianya telah membekali diri dengan banyak amal perbuatan yang baik. Sekian kurang lebihnya, mohon maaf. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.